cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat Allah sehingga saya bisa membuat video ini, dan juga kawan-kawan semua bisa melihat video saya begitu ya. Terus juga selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, kayak pidato ya. Oke, jadi perkenalkan dulu, nama Ulun Faisal Ramadan Naibaho, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, prodi S1 Farmasi, kelas C19, Fakultas Farmasi ya pastinya. Terus kelas C19 tadi dan semester 4 NPM 1948 20111043. Mungkin cukup sekian aja sih perkenalan singkat dari saya, yang pastinya mungkin kawan-kawan juga udah pada kenal, bisa terkenal bos. Oke, next ya. Nah jadi kita kecilin dulu. Nah jadi tahap dari preparasi sampel itu, nah ini ada materi pertama ya, ini saya sampaikan adalah persiapan sampel atau preparasi sampel. Nah cara pengambilan sampel ini berasal dari bagian tumbuhan dan tanaman yang meliputi, lalu pertama itu ada akar atau radix yang diambil di bagian bawah dalam tanah gitu. Terus yang kedua ada batang, caulis, diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar. Nah dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. 3. Kulit batang atau klika cortex diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu ya, dan tidak mengambil dengan satu lingkaran penuh pada batang. Terus 4. Ada kayu atau lignum, diambil dari cabang atau batang, kulit dikelupas dan dipotong kecil-kecil gitu. Yang kelima ada daun atau folium, diambil nih daun yang berwarna tua, bukan daun kuning ya, pastinya yang masih seger lah bahasanya tuh. Dan kelima dari pucuk. Nah, daun dipetik satu persatu secara manual. Maaf, ada iklan kawan-kawan semuanya. Nah lalu 6 ada bunga atau floss, dapat berupa kuncup, mekar ataupun bermahkota kayak gitu ya. Terus juga ada daun bunga. Nah ini bunga atau floss ini biasanya langsung dipetik dengan tangan menggunakan alat apapun. Terus ada rimpang atau rizoma. Nah diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang. Nah melintang, kalau nggak tahu melintang ya mungkin bisa searching ya kawan-kawan ya, dengan ketebalan tertentu. Nah dipanen pada saat meluruh atau layu. 8. Fructus. Nah, fructus dapat berubah buah matang, buah muda dipetik dengan tangan. 9. Ada biji atau semen. Nah buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan dari buah yang masak gitu. Terus yang terakhir ada herba. Nah, adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah kecuali dinyatakan lain dan diambil dan dibersihkan kayak gitu. Udah 4 menit bos. Oke, next. Nah ini ada tahap-tahapan preparasi sampel atau persiapan sampel. Pertama pastinya kawan udah tahu lah, pengambilan sampel itu yang paling pertama. Kedua ada sortilasi basah, ini entah sortilasi atau sortilasi, tapi di Google kayaknya sortilasi deh. Terus yang ketiga ada pencucian, keempat ada perajangan, 5 ada pengeringan, dan keenam ada sortilasi kering. Sortilasi kering. Sorry.
Hilang. Wadidaw. Next ya. Pertama ada sortasi lah. Lain lagi bos. Sortilasi basah. Sortilasi ini adalah suatu proses pemilahan bahan alam segar setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam yang rusak. Bahan alam itu rusak gitu. Biasanya 2 kali 24 jam itu udah paling maksimal banget lah dari pengambilan bahan alam itu. Terus yang kedua ada pencucian. Nah, ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang digunakan. Lalu ketiga ada perajangan. Perajangan ini memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan. Nah, penguapan ini penguapan air nih, mungkin ada tipe-tipe dikit lah. Lalu yang keempat ada pengeringan. Nah, pengeringan ini merupakan tahapan yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam yang bertujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. Nah, ini ada 2 metode dari metode pengeringan ini sendiri. Pertama ada metode pengeringan alam, yang kedua ada dari metode pengeringan buatan. Nah, yang alam ini biasanya dijemur di matahari. Sedangkan yang buatan ini biasanya kemarin itu menggunakan oven kalau nggak salah. Terus yang kelima ada susut pengeringan. Susut pengeringan ini merupakan persentase yang menunjukkan banyaknya berat bahan alam yang hilang setelah melalui proses pengeringan. Nah, di sini biasanya pada setiap bagian kadar air maksimum itu antara lain daun dan bunga itu kadar air maksimum itu 5%. Batang dan akar kadar air maksimum itu 10%, dan buah kadar air maksimum itu 8%. Lalu ada pengepakan. Pengepakan Simplicia dilakukan di sak Simplicia yang kedap udara, karena walaupun Simplicia sudah dalam kondisi kering, ya betul, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan benar, dengan baik dan benar. Oke. 7 ada sortilasi kering. Sortasi, taulah. Tujuannya ini untuk menghilangkan Simplicia yang rusak setelah proses sebelumnya dan setelah pengeringan, agar hanya didapatkan Simplicia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, kayak gitu. Udah kelar tahap preparasi sampel. Nah, masuk ke materi sokletasi. Nah, untuk sokletasi ini sendiri pengertiannya adalah sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru dan umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstrak kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Nah, mungkin itu sih singkatnya sokletasi itu kawan-kawan semuanya. Sekedar buat wawasan aja kalau udah tahu ya. Kalau misalkan udah tahu ya udahlah. Bentar. Waduh. Nah, ini ada prinsip dari soklet. Nah, soklet itu ialah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru. Nah, seperti pengertiannya tadi, yang umumnya terjadi sehingga ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pelarut pendingin balik. Ini hampir sama pengertian sama prinsip karena itu bersinoniman aja kayak gitu ya. Nah, terus ada kriteria pemilihan pelarut. Kriteria yang sendiri, pertama penetapan kadar lemak dengan metode sokletasi dilakukan dengan cara mengeluarkan lemak dari bahan dengan pelarut anhidros. Nah, pelarut anhidros ini merupakan pelarut yang benar-benar bebas dari air. Hal tersebut bertujuan supaya bahan-bahan yang larut air tidak terekstrak dan terhitung sebagai lemak serta keaktifan pelarut tersebut tidak berkurang gitu.
pelarut yang biasanya digunakan adalah pelarut aheksana. Ini dari kutipan Darmasih pada tahun 1997. Alhamdulillah. Nah, di sini ada juga keuntungan dan kerugian dari metode sokletasi. Pertama kita ambil dari kabar baiknya dulu alias keuntungannya. Keuntungan dari metode ekstraksi soklet ini sendiri antara lain digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Nah, gitu. Lalu kerugian dari metode ini kayaknya cukup banyak dibandingkan dengan keuntungannya. Kerugian dari metode ini terbatas pada ekstraksi dengan pelarut murni atau campuran azeotrofik dan tidak dapat digunakan untuk ekstraksi dengan campuran pelarut. Nah, misalnya nih campuran pelarut eksan dan diklorometana atau pelarut yang diasamkan atau dibasahkan. Karena komposisinya itu sangat berupa uap. Nah, kan berbeda komposisi sama pelarut yang berupa pelarut cair dalam wadah. Ini kutipan dari Purnomo pada tahun 1987. Nah, ini ada screening fitokimia. Nah, ini ada tahapan-tahapan melakukan screening fitokimia. Screening fitokimia ini kayaknya pengertiannya deh. Nah, ini screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam kayak gitu. Nah, screening fitokimia ini sendiri merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran nih mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kuantitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh kawan-kawan sendiri. Nah, metode screening fitokimia ini sendiri secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan juga sempurna. Kristianti et al. 2008. Wadidaw. Nah, KLT bioautografi. Mohon maaf, ini kayaknya ada masalah dalam hidup ketika proses pembuatan PPT. Balik dulu. Jadi pengertian dari bioautografi adalah metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengerjaan kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini mungkin materi dari kawan-kawan yang lain. Saya nggak dapat metode pengerjaan KLT, sebenarnya harusnya sih dapat ya kan, biar kita bisa nyambungin sama bioautografi ini kayak gitu. Nah, lalu metode bioautografi nggak ditonton orang di YouTube, bos. Metode bioautografi merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas antibakteri atau anti kapang. Metode ini menggabungkan penggunaan teknik kromatografi lapis tipis dengan respon dari mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang dapat berupa antibakteri, anti kapang, dan anti protozoa.
teknik menggabungkan teknik kromatografi lapis tipis dengan respon dari mikroorganisme. Nah mungkin sebenarnya pengen menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis biar dia tuh agak nyambung gitu, agak relate, tapi karena bukan materi saya ya udahlah, kasih kesempatan yang lain lah gitu ya. Aku nggak bisa digeser. Nah, tahapan pada biotografi ialah melihat proses eklusi KLT. Eluen yang digunakan lebih polar dari senyawa yang dianggap sebagai antibakteri pada peroksinat etil asetat sehingga menyebabkan senyawa tidak tertarik oleh eluen yang digunakan. Untuk eluen itu sendiri, dulu ketika praktikum fitokimia, kalau saya nggak salah ingat, eluen itu berupa etil asetat, terus N-heksana sama etanol. Nah itu dicampur-campur lah sesuai dengan perbandingannya kayak gitu lah. Nah jadi metode KLT itu nanti dilihat di sinar UV, lihat kandungan senyawanya di dalam plat KLT itu. Salah satu keuntungan metode bioautografi dibandingkan dengan metode lain seperti difusi agar maksudnya, dan pengertonan adalah dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas biologi secara langsung dari senyawa yang kompleks, terutama yang terkait dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba. Nah, jadi ya salah satu keuntungan dari metode bioautografi ini, dia itu kayak digunakan untuk mengetahui aktivitas biologi yang itu udah secara langsung, terus juga secara kompleks gitu kan. Benar-benar untungnya luar biasa banget sih. Terus terutama yang terkait dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, udah digunakannya secara langsung dari senyawa yang kompleks, terus juga kayak mengetahui secara pasti gitu kan suatu senyawa yang untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Selain itu untuk pemisahan dan identifikasi. Kelebihan lainnya dari metode bioautografi ini cepat, terus juga mudah untuk dilakukan, murah, hanya membutuhkan peralatan yang sederhana, dan yang pastinya nggak keluar duit banyak-banyak ya. Terus juga interpretasi hasilnya itu relatif mudah dan juga sangat-sangat amat akurat. Nah ini benar-benar sangat recommended lah metode ini untuk suatu penelitian kayak gitu, metodenya kayak bioautografi. Terus kerugiannya ini tidak bisa digunakan untuk senyawa yang tidak mempunyai aktivitas membunuh atau menghambat mikroorganisme. Nah kalau keuntungannya tadi kan kayak mengetahui aktivitas biologi secara langsung dari senyawa kompleks yang mana itu berkaitan dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Nah kalau kerugiannya ini tidak bisa digunakan untuk senyawa yang tidak mempunyai aktivitas membunuh atau menghambat mikroorganisme itu. Terus hasil tidak valid nih jika adanya kontaminan dari luar atau karena zat yang diidentifikasi tidak mengandung khasiat antibakteri. Mempunyai faktor yang kesalahan besar. Ini itulah. Nah jadi hasilnya itu tidak valid. Kalau dihitung tadi kan akurat, nah tapi bisa jadi nih nggak valid data yang kita dapatkan jika adanya kemungkinan kontaminan dari
keluar, atau karena zat yang diidentifikasi itu tidak mengandung khasiat antibakteri tadi, seperti penghambatan pertumbuhan mikroba. Nah, kan di atas tadi udah dijelasin nih bahwasanya metode ini tidak dapat mendeteksi aktivitas tidak bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas membunuh organisme yang atau menghambat organisme, mikroorganisme maksudnya. Pusing belit-belit. 14 dari 16. Nah, ini udah kayaknya last deh dari keuntungan dan kerugian dari KLT bioautografi. Ya, sisanya dari daftar pustaka. Saya mengambil referensi dari Jurnal Ilmiah Kesehatan volume 12 nomor 6 tahun 2018 LSSN 2300 sampai 2531. Nah, 2300 dan 2531 ini kayaknya volume alias halamannya gitu. Terus dari Darmasih, prinsip Soklet pada tahun 1997 di Jakarta. Terus yang ketiga ada Purnomo 1987. Nah, ini tadi di materi Soklet, keuntungan dan kerugian Soklet. Ini di Universitas Indonesia. Terus yang terakhir ada Kristanti sama Alvinda Novi. Ini kayaknya nggak tahu deh namanya. Ya, Alvinda Novi Kristanti dan kawan-kawan 2008. Nah, ini buku ajar petrokimia. Terus dari University Airlangga Press. Ini bahasa Inggris nih. Airlangga University Press Surabaya. Ini nggak ada tahunan nih. Memang dari sononya nggak ada deh kayaknya. Terus yang terakhir ada Rudy L 2010, penuntun dasar-dasar pemisahan analitik, Universitas Haluleo Kendari. Nah, ini materi terakhir berupa metode KLT bioautografi tadi. Mungkin udah di jam perpustaka, waktunya masih 22 menit. Kayaknya kita cerita dulu ya kawan-kawan. Mungkin saya tutup dulu presentasinya. Mohon maaf banget nih kawan-kawan semuanya jika terdapat salah-salah kata atau bagian yang tidak dimengerti dari penjelasan saya, dan juga mungkin dari PPT-nya ada tipe-tipe dikit lah, tipe-tipe tipis lah, karena seperti kawan-kawan tahu semuanya bahwasanya pembuatan PPT itu cukup menghabiskan sebuah kreasi gitu ya, mana ya ini dibuatnya ketika pas bulan puasa kayak gitu ya kan, lagi nggak fokusnya, dan ini udah hampir deadline. Kurang lebih tag video ini kurang lebih hamin 3 jam. Luar biasa. Sebuah apresiasi untuk mahasiswa farmasi karena selalu mengerjakan tugas dekat dengan deadline kayak gitu ya. Mungkin sekali lagi saya mau mohon maaf kawan-kawan jika adanya kesalahan kata pertama, terus juga ada barangkali ada suatu hal yang tidak menyenangkan kawan-kawan, dan juga penjelasan saya mungkin agak kurang dimengerti sama tipe lah tadi, tipis-tipis. Terus juga terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya, dan saya juga ya yakin lah nggak semuanya full nonton video secara langsung, dan mungkin kawan-kawan skipnya itu ya pas di bagian salahnya atau di bagian yang memang penjelasannya itu kurang dimengerti kayak gitu ya. Mungkin untuk tambahan referensi, kawan-kawan bisa nih langsung searching di Google, udah banyak banget materi tentang ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau kata-kata yang mana kawan-kawan tidak dapat mengerti, mungkin bisa langsung searching aja ya kawan-kawannya, karena mahasiswa itu adalah orang-orang yang suka mencari ilmu dan juga literasinya kuat lah kayak gitu ya. Terima kasih banyak juga Pak Irfan Jamizani atas tugasnya
alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang YouTuber. Terus juga dua, saya dikasih presentasi individu. Tentunya ini menurut saya luar biasa sih, karena proses pembuatan PPT-nya udah lama, tag videonya yang agak males-malesan, ya gitulah intinya. Makasih Pak Irfan Zamzani, sangat luar biasa. Ini benar-benar menambah wawasan literatur saya, karena saya jarang membaca tentang materi-materi petrokimia begitu Bapak. Sekian presentasi saya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa farmasi Indonesia. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Kita tutup video ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, alhamdulillah itu sebanyak 3 kali. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus dikali lagi 3. Alhamdulillah rabbil alamin. 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 Ada 9 kawan-kawan. Dan selanjutnya ditutup dengan salam selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Dan ditutup lagi dengan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih kawan-kawan semuanya udah join di room Zoom. Wadidaw. Seret. Oh.